Abdul Mu'id menambahkan bentuk Museum Islam Nusantara menerapkan arsitek rumah gadang khas Minangkabau, Padang, Sumatera Barat karena sejumlah tokoh ulama Lasem adalah keturunan Sultan Minangkabau atau Mbah Jejeruk, salah satu murid Sunan Bonang. Tapi bianya tidak melupakan Mbah Sambu, tokoh Lasem keturunan Jawa, putra Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijaya, Raja Pajang. Di tengah rumah gadang berdiri rangka kayu bangunan joglo, rumah khas Jawa Tengah. Suatu ketika, sejumlah tokoh dari Padang, Sumatera Barat sempat singgah ke Masjid Jami' Lasem. Begitu melihat rumah gadang dilengkapi jendela ayat Al-Quran, mereka terheran-heran karena di tanah asli rumah gadang belum ada bangunan seperti itu. Bahkan mereka langsung membantu dana untuk pengadaan 2 juz jendela. Sini tuh 3 tokoh yang dari keturunan Mbah Sunan Minangkabau, Sultan Mahmud sana loh. Di Jeruk. Itu muncul Mbah Maksum, lalu Mbah Gus Koyum, Mbah Khalil, lalu yang satunya lagi Mbah Masuki. Jadi istilahnya ada 3 tokoh keturunan yang di sini, yang selain itu Mbah Sambu semuanya. Yang selain itu Mbah Sambu semuanya. Yang 3 tadi kok mengingat beliaunya, akhirnya saya buat Minang nih. Ya. Mungkin banyak orang bertanya kok Minang, nah banyak yang tanya gitu. Tapi tetap tidak meninggalkan Jawanya. Tidak meninggalkan Jawanya, tak buat atau paling atas. Itu joglo tetap. Gabungan ya. Iya ya, tetap wong Jawane njaluk dhuwur. Syiar Islamnya kira-kira seperti apa Pak Mu'id? Ya mudah-mudahan kayak gini itu kan akhirnya karena simbol-simbol seperti kitab suci Mbah Mahmud, kita ingat beliaunya otomatis ingat agama gitu aja. Dan bangunan itu kelihatan banyak yang menarik, sampai teman-teman yang dari Padang itu datang ke sini, wah Padang nggak ada yang kayak gini, sampai cerita tuh. Karena Raja Padang pernah ke sini, si namanya Bagindo atau siapa itu, melihat heran ya. Malah dia terima kasih, dia sempat kasih istilahnya 1 juz, dia 2 juz dia kasih apa? Bantu. Wah itu saya ikut Pak Mu'id. Kira-kira habis biaya berapa Pak untuk seluruh pembangunan museum ini? Kalau kemarin saya dikasih aspirasinya Gus Haji, Pak Ganjar Jawa Tengah itu 2,5 miliar. Tapi ya belum selesai. Untuk Quran sendiri aja kan 30 juta 1 miliar sendiri kok. Andekan kok itu selesai semuanya. Bangunan ini mendapatkan pasokan bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah 2,5 miliar rupiah. Karena ada penambahan lantai dari rencana semula, anggaran masih kurang. Apalagi untuk menyelesaikan jendela saja ditaksir menelan 1 miliar rupiah. Seorang pemerhati sejarah Lasem, Abdullah Hamid, membenarkan di Palembang, Sumatera Selatan memang sudah berdiri Museum Al-Quran Raksasa. Tapi di Lasem akan terasa berbeda karena dikombinasikan dengan konsep kota pusaka Lasem dan Masjid Jami' yang menjadi peninggalan penting penyebaran agama Islam pada abad ke-15. Tapi lebih dari itu, Abdullah Hamid sependapat, sama-sama memiliki fungsi syiar agama Islam agar membuncah ke seluruh pelosok negeri. Tentu saja ini akan menambah khasanah kota pusaka Lasem ya. Untuk melengkapi adanya kota pusaka Lasem, insya Allah akan direalisasi pada tahun ini. Mudah-mudahan inilah sumbangsi kita Mistin Lasem menyumbangkan sebuah karya museum, museum bisa lebih menambah khasanah kota pusaka Lasem. Cukup fenomenal juga Pak ya dengan konsep ini ya. Cukup fenomenal gitu. Dalam arti yang pertama mungkin yang ada.